Wahid Itsnain Thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang dimanapun yang lagi nonton acara podcast Insight di Jak TV hari ini. Semoga sehat walafiat, dikasih keberkahan, dikasih kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kalau Insight mulai ada host ganteng dan rupawan Sahil Mulahela di sini udah siap nemenin teman-teman di Insight sampai dengan selesai nanti, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang luar biasa juga, narasumber yang luar biasa juga. Pokoknya di sini kita akan ngobrolin apapun tentang kehidupan. Yang paling penting adalah buka mata, buka hati, buka pikiran supaya apa? Ilmu bisa masuk di situ, ya kan? Kalau ada perbedaan, jangan pernah dibawa baper sama sekali, ya. Nah, bintang tamu kita yang kali ini datang ke studio di podcast Insight, dari penampilan kelihatan garang, tapi hatinya selembut Hello Kitty. Ya salah. Nah, beliau ini bisa mengubah stigma kita kalau semua orang yang penampilannya ya bisa dibilang kayak serem gitu kan ya, padahal dalamnya belum tentu kayak gitu. Jadi jangan pernah menjudge orang hanya dari covernya doang. Langsung aja kita sambut, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas Roni Bodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Akhirnya ketemu juga setelah ngelihat viral di mana-mana. Akhirnya sekarang ketemu juga di sini ya. Gimana Mas Roni? Perjalanan dari Bandung ke sini? Alhamdulillah. Asik. Asik ya? Ya. Nyampe sini dia tadi udah, kita kan syuting ini siang kan ya. Kita syuting siang. Mas Roni tuh nyampe sini udah jam Sebelum zuhur tadi jam 11. wah, iya dedikasi luar biasa. Ya. Top. Keburu lapar soalnya, jadi datangnya duluan gitu. Jadi pengen makan duluan. Iya, duluan lah gitu datangnya biar cepet. Oke. Nah, Mas Roni ini kita kan pengen ngobrolin tentang perjalanan hidupnya Mas Roni sendiri, ya kan. Nah, Mas Roni kalau boleh tahu kan dari kecil itu Mas Roni diajarin tentang agama atau enggak sih sama keluarga? Kalau diajarkan tentang agama dari pendidikan dasar, malah itu cenderung ke agama gitu. Dari TK Al-Islam Gerobakan 5. Oke. SD Al-Islam 2 Jam Saren Surakarta. Oke. SMP Al-Islam RSBI 1 Surakarta. Favorit semua gitu semua. Oh, jadi semuanya tuh sebenarnya sekolah Islam. Sekolah Islam favorit di Surakarta. Jadi gitu. Oh iya. Jadi emang basicnya dari keluarga tuh udah ngajarin agama. Iya, terus dari kakak sampai Roni sampai adik, emang sekolahnya di Al-Islam semua. Semuanya di Al-Islam gitu kan ya. Nah, kalau karena saya juga salah satu alumni dari kota Solo, dari kota Surakarta. Jadi emang Al-Islam ini terkenal sebagai sekolah favorit juga di sana gitu kan ya. Nah, pada saat itu pergaulan Mas Roni itu seperti apa sih? Kalau dibilang pergaulan, mungkin dibilang bebas, nggak bebas, tapi terlalu bebas. Bebas nggak bebas, tapi terlalu bebas. Bentar. Sulit kan? Gue lagi nyerna nih. Bebas. Bebas nggak bebas, tapi terlalu bebas. Lo ada yang paham kagak? Sulit kan? Nah, saking sulitnya jadi kayak gini nih. Nah, tapi kan memang pergaulan, kalau kita lihat pergaulan antara kota Surakarta sama pergaulan Jakarta itu kan beda banget gitu kan ya. Nah, waktu di Surakarta sendiri pergaulan yang Mas Roni ikutin tuh pergaulan yang seperti apa sih? Dari awal SMP itu nongkrong sama anak-anak game. Anak-anak gamer yang di warnet itu. Oh iya, jadi sampai warnet. Tidur di warnet, makan di warnet, mandi di warnet, itu berhari-hari kerjaannya di situ. Oh, oke. Dibikinin akun nge-game sampai nanti levelnya naik kayak Point Blank, Dance dulu main kayak gitu. Nanti udah levelnya naik dijual. Kerjaannya seperti itu. Oh, jadi dapat duit ya. Dapat duit gitu. Nongkrong, nakal, maksudnya nggak pulang pun ada penghasilan dari awal. Nah, kalau udah seperti itu. Jadi gimana nih ada penghasilan nih meskipun kita nggak pulang rumah gitu. Salah satu kru Insight itu juga mengalami hal yang sama nih. Namanya David. Dia tiap hari juga begitu kerjaannya. Sampai sekarang tuh dia di warnet mulu. Malah dulu nginepnya di wartel. Lupa bayar kosan ya, jadi di wartel tidurnya. Sekalian. Oke, jadi emang pergaulannya dari dulu tuh bergaul sama anak-anak gamer. Iya, dari awal.
Dari sisi lain itu di tongkrongan anak-anak game nggak cuma dari anak gamer saja gitu kan. Dari berbagai kalangan nongkrong di situ. Kalau waktu ada istirahat, waktu ngumpul nih, ngumpul sama teman-teman, ya kita ngumpul di situ nggak cuma anak-anak game saja. Dari anak racing ada, terus dari anak punk ada, dari underground ada, dari musik ada, bermacam-macam. Jadi all genre di situ. Jadi nggak ada batasan cuma anak game saja atau cuma anak racing saja, enggak. Nah, itu teman-teman sekolah atau teman-teman di luar sekolah? Banyak kan di luar sekolah. Kalau teman-teman yang dari gamer itu ada yang dari kakak kelas. Jadi Roni kelas 1 masuk itu terus kenal anak-anak game itu kelas 3 SMP kakak kelas itu. Nah. Jadi yang lainnya itu banyak kan 85% orang-orang luar sekolahan semua. Nah, terus bisa bergaul sama anak-anak pang tuh gimana akhirnya? Berawal dari situ. Jadi berawal dari situ udah nongkrong dari berbagai kalangan, udah satu botol buat bareng-bareng seperti itulah. Jadi dia akhirnya ada beberapa anak pang ikut nongkrong penasaran sama kehidupan mereka berawal dari. Ini orang kerjanya apa sih bang? Kerjanya cuma di lampu merah, nongkrong gini terus asik malam hari seperti itu bercanda tawa, kadang di luar kota perjalanan jauh. Sampai di situ saya penasaran, kelihatannya asik nih ya dengan kehidupan mereka di jalan dengan ada pun banyak tantangan itu tadi. Penasaran sampai akhirnya Roni pun juga ikut nongkrong sama mereka. Ikut nongkrong akhirnya jadi iseng-iseng nyobain tato itu. Nyobain tato tuh berawal dari itu kena pot. Terus saya pernah masa ganteng-ganteng besar tinggi kakinya ada ada tompelnya kan gitu. Ada tompelnya kan nggak asik banget diliatin. Ini kalau nggak salah pas SMP ya pertama kali ditato. Iya SMP awal-awal itu maksudnya masih asik-asiknya nongkrong sama kawan-kawan. Kelas 1? Iya kelas 1 SMP. Wah kelas 1 SMP udah ditato, gokil loh. Sampai akhirnya nyobain, penasaran rasanya kan. Oh rasanya kayak gitu, udah gitu doang. Sampai akhirnya besok kok cuman kecil doang ditutupin gambarnya kan. Sampai akhirnya tambah lagi dah gitu, tutupin gambar baru. Gambar baru, kurang asik nih. Cari tempat lain gitu. Sampai akhirnya tambah lagi. Jadi nagih ya, nato ya? Dibilang nagih-nagih, kalau dibilang itu suges juga cuman sekedar suges gitu ya. Karena lingkungan banyak orang di komunitas tato, otomatis kita mau nggak mau, kita nggak punya duit sekalipun, gimana caranya bisa kita ini tambah tato kan gitu. Nah gimana caranya? Nggak punya duit kok bisa nato? Ya macam cara kan kita mau itu entah handphonenya yang ditinggal ataupun kita nanti bayarnya besok atau kita ini nyariin customer dulu. Kalau Roni dulu di dunia tato nggak punya duit gitu, ditato nih sama teman. Ya gambar baru di lengan lah contohnya di punggung di lengan sebelah kiri di gambar baru. Bang bayarnya besok ya gitu. Ya nggak apa gitu. Jadi besok bawain pasien gitu.